Untuk latar belakang, sejumlah penelitian sebelumnya telah latar belakang pengelolaan sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan operasional sebuah institusi, khususnya di lingkungan pendidikan. Namun sistem yang digunakan saat ini masih bersifat manual dengan mengandalkan Microsoft Excel sebagai media pencatat utama. Kemudian penggunaan Excel memiliki berbagai keterbatasan seperti rawan kesalahan input, kemudian ada duplikasi data, kesulitan dalam pencarian informasi, serta rendahnya efisiensi dalam pembuatan laporan. Selain itu, akses data yang tidak terintegrasi secara online menyebabkan kolaborasi antar pihak menjadi terbatas dan hanya bisa dilakukan pada perangkat tertentu. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba menjawab permasalahan ini dengan mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk menggantikan metode manual, akan tetapi hasil pengembangan tersebut belum memperhatikan aspek responsivitas antarmuka, sehingga sistem tidak optimal saat diakses melalui perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat kebutuhan pengguna saat ini yang menuntut fleksibilitas dalam mengakses informasi kapan saja, di mana saja melalui berbagai perangkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi, sarana dan prasarana berbasis website yang responsif. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai ukuran layar perangkat, baik itu desktop, mobile, dengan tetap menjaga kemudahan penggunaan dan kecepatan akses. Diharapkan sistem yang dikembangkan ini mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta aksesibilitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara integrasi dan real time. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana berbasis web yang dapat menggantikan sistem manual berbasis Excel, serta mampu memberikan kemudahan akses melalui berbagai perangkat dengan tampilan yang responsif. Batasan masalahnya, di sini pengembangan sistem ini ditujukan untuk penggunaan di lingkungan sekolah saja. Jadi, untuk aplikasi yang dikembangkan untuk sarana prasarana ini hanya digunakan di lingkungan sekolah. Kemudian, pembatasan yang lain, sistem yang dikembangkan akan menggunakan teknologi PHP-RAD dan database MySQL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana yang responsif dan dapat diakses dari berbagai jenis perangkat, desktop, tablet, smartphone. Untuk mempermudah dalam mengontrol aset, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian manfaat penelitiannya salah satunya mempermudah sekolah dalam mengelola aset. Kedua, mempercepat proses input data dengan mengimplementasikan fitur otomatis, kemudian meningkatkan kolaborasi antar pengguna melalui platform kolaboratif yang efisien. Metode penelitian yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi, sarana dan prasarana menggunakan metode waterfall. Kemudian untuk teknologinya juga menggunakan PHP RAD. Tahapan penelitian mulai kemudian ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan datanya kita menggunakan studi literatur, kemudian observasi, wawancara, kemudian ada dari hasil pengumpulan data itu kita melakukan analisis sistem berjalan, kemudian analisis sistem usulan, nah kemudian baru pada pengembangan sistem RAD-nya. Perencanaan perencanaan kebutuhan, perencanaan desain, kemudian ada implementasi, hasil, analisa, kemudian selesai. Ini untuk tahapan penelitiannya. Kemudian, analisis identifikasi masalah.
Pengelolaan sarana dan prasarana manual menimbulkan sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pembaruan, risiko kehilangan informasi, serta keterbatasan akses dan transparansi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengembangan sistem informasi berbasis web diharapkan mampu menyediakan platform yang lebih efisien, akurat, mudah diakses, dan mendukung integrasi data guna menunjang perencanaan serta pengelolaan infrastruktur yang menyeluruh. Analisis kebutuhan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi yang relevan terhadap topik penelitian. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bagian sarpras, guru, dan siswa untuk memastikan kebutuhan teridentifikasi dan dipahami dengan baik. Jadi untuk kebutuhan data kita berkolaborasi untuk mencari informasi dari berbagai macam pihak. Studi literatur yang kami gunakan tahapan ini merupakan kajian pustaka dengan meninjau penelitian terdahulu. Salah satunya dari Ari Priyono DKK tahun 2020 mengembangkan sistem informasi sarana prasarana sekolah berbasis web dengan fitur pencarian menggunakan QR code, perekapan laporan, dan pengelompokan data, namun sistem ini belum responsif terhadap berbagai perangkat. Panji DKK 2023 mengembangkan sistem berbasis SIG atau Sistem Informasi Geografis dan database-nya menggunakan MySQL. Kemudian Rizky DKK 2023 mengatasi masalah pengelolaan inventaris secara manual Excel dengan sistem berbasis web namun belum responsif pada berbagai perangkat. Sistem yang berjalan. Ini sistem yang dikaji yang sedang berjalan ini di salah satu lembaga kami, tempat kami bernaung di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kutoarjo. Yang pertama, guru staf datang ke ruang kepala sekolah, kemudian mengisi surat peminjaman, kemudian kepala sekolah menandatangani surat peminjaman, kemudian guru staf datang ke ruang sarpras untuk menyerahkan surat peminjamannya. Kemudian lanjutannya adalah bagian sarpras memberikan barang, kemudian bagian sarpras mencatat barang keluar, kemudian selesai. Ini sistem yang sudah berjalan di lembaga yang saya amati. Kemudian sistem usulan dari sistem berjalan. Sistem berjalan mencatat dengan metode manual menggunakan buku pencatatan sarpras dan Excel. Kemudian sistem usulan pencatatan sistem sarpras menggunakan berbasis digital. Pelayanan peminjaman dilakukan secara manual dengan surat pengantar. Kemudian pelayanan peminjaman bisa dilakukan secara online. 3. Pengecekan barang masih manual, bagian sarpras harus mengecek ke setiap ruangan. Kemudian pengecekan bisa dilakukan oleh admin bagian sarpras secara online dan mudah. Untuk use case-nya itu ada 3 aktor, guru, admin, guru, dan siswa. Kemudian ada login, kemudian ada edit profil, kelola data user, data barang, kemudian tambah dan edit barang, kemudian hapus barang, lihat barang. Nah, ini untuk skenario use case-nya. Kemudian ini semuanya include harus login terlebih dahulu. Untuk diagram activity login, di sini ada admin, guru, dan siswa. Itu masuk ke halaman web. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah halaman login ditampilkan, maka si user akan memasukkan username dan password. Jika password dan username valid, maka akan menampilkan halaman utama. Tetapi jika tidak valid, maka akan menyampaikan pesan kesalahan, kemudian akan diarahkan ke halaman masukkan username dan password atau halaman login. Kemudian activity admin mengelola user. Nah, di sini untuk admin untuk mengelola user masuk ke halaman utama, kemudian menampilkan halaman utama, memilih menu user,
kemudian menampilkan halaman user. Setelah menampilkan halaman user, akan memilih aksi, kemudian di sini menambah user. Jika iya, itu nanti langsung menampilkan halaman tambah user. Tetapi jika tidak, maka akan memilih aksi lain, mengubah user. Jika iya, itu nanti menampilkan halaman ubah user. Tetapi kalau misalkan tidak, nanti akan menampilkan halaman user. Kalau misalkan menampilkan eh, kalau yang mengubah data user, kemudian di sini akan menekan tombol simpan, kemudian sistem akan memproses simpan. Kemudian menambahkan data user pada form, kemudian mencet tombol simpan, kemudian simpan, sistem akan menyimpan, kemudian menampilkan, kemudian selesai. Itu untuk diagram activity-nya, untuk diagram activity admin mengelola user. Kemudian activity admin mengelola data barang, di sini masuk ke halaman data barang, kemudian menampilkan data barang. Setelah menampilkan data barang, maka akan memilih filter, kemudian menampilkan data barang, kemudian selesai. Diagram activity untuk pinjam barang, admin guru siswa itu masuk ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan dashboard, masuk ke halaman data barang, kemudian menampilkan data barang, kemudian memilih barang berdasarkan nama barang, kemudian menampilkan nama barang. Setelah sistem menampilkan nama barang, maka akan klik pinjam. Setelah pinjam, maka sistem memproses data, kemudian selesai. Untuk kelas diagramnya, di sini ada tipe barang, ada lokasi barang, data barang, ada peminjaman barang, kemudian ada user, ada kondisi barang. Untuk tipe barang di sini masuk ke data barang, terutama untuk yang ID tipe barang, kemudian ke data barangnya masuk ke ID tipe barang. Kemudian untuk lokasi barang, di sini ada ID lokasi barang, masuk ke lokasi ID barang. Kemudian ada ID data barang, masuk ke ID peminjaman. Nanti dari peminjam ini nanti ngambilnya dari ID data barang dan ID user. Kemudian kondisi barang masuk ke peminjam barang ke kondisi barang. Nanti jadi kalau peminjam itu apa? Filenya nanti akan diambil dari database kondisi barang, kemudian lokasi barang, nama barang, sama ID user. Kemudian rancangan interface-nya, di sini ada Sen 1 untuk login, kemudian Sen 2 ini ada untuk dashboard, kemudian ada halaman tambah user, ada halaman tambah barang, halaman tambah lokasi barang, halaman tambah kondisi barang. Kemudian untuk implementasinya, ini untuk tampilan implementasi, sama seperti tadi untuk yang rancangannya. Sini ada halaman login, halaman dashboard, halaman tambah user, tambah barang, kemudian tambah kondisi barang, tambah lokasi barang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi sarana dan prasarana berbasis web berhasil menggantikan sistem manual access secara lebih efisien dan integrasi. Dibangun dengan teknologi web modern dan desain responsif, sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat. Hasil black box testing menunjukkan seluruh fitur utama berfungsi baik dan tampilan sistem menyesuaikan perangkat tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Ini ada skenario untuk pengujian untuk login. Ini login dengan data valid, username dan password. Ini benar, berhasil masuk ke dalam sistem, kemudian keterangannya sukses. Untuk input surplus, tambah barang, tipe barang, data tersimpan dan tampil di list. Ini sukses. Kemudian untuk hak akses, jadi hak akses itu dibagi dua, user dan admin. Ketika user mengakses admin itu tidak bisa.
Kemudian peminjaman barang, pinjam barang melebihi stok. Nah, ini yang apa masih belum bisa. Kemarin untuk sistemnya saya coba Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk logout ini juga berhasil. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi sementara dari hasil TA saya yang berjudul pengembangan sistem informasi sarana prasarana berbasis web menggunakan PHP RAD. Terima kasih. Baik, Pak Trimo ya. Ya, Pak. Oke, coba bisa ditampilkan di slide problem riset atau latar belakang permasalahan. Ya, Pak. Oke, rumusan masalahnya coba. Oke, sebentar. Eh, Pak Trimo ini membangun sebuah sistem informasi sarana prasarana berbasis web menggunakan PHP RAD. Maksudnya RAD ini metode pengembangan sistemnya kah atau apa? Teknologi yang digunakannya, Pak. Oh, ada ya PHP RAD ada ya. Ada, Pak. Apa kelebihannya, Pak? Kelebihannya itu langsung bisa responsif di berbagai macam perangkat gitu, Pak. Oke, jadi gini, Pak Trimo. Ya, Pak. Ketika kita menyusun judul, tentunya judul itu harus menggambarkan apa yang Bapak buat gitu ya. Ya, Pak. Dan harapannya judul itu bisa menjadikan daya tarik gitu ya, daya Ya, tarik. betul. Nah, di situ Bapak menyampaikan, Bapak membuat website itu menggunakan metode X, dalam arti di sini PHP RAD. Nah, orang akan apa namanya fokus pada PHP RAD itu, ya kan? Ya, Nah, tadi saya tanya, PHP RAD ini apa kelebihannya? Ketika Bapak menyampaikan kelebihannya itu, oh nanti websitenya bisa responsif. Nah, kita bisa balik problemnya. Problemnya apa? Oh ya, problemnya eh, kalau toh misalkan sebelumnya sudah ada berbasis web, tetapi tidak responsif. Jadi kan masalah itu, oh website ya, website betul. sebelumnya tidak responsif. Nah, supaya responsif bagaimana? Oh ini adalah ada metode gitu, supaya lebih responsif gitu ya. Jadi nyambung gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, problemnya di sini kan Bapak menyampaikan sistem yang lama itu masih manual menggunakan Excel. Ya, Kemudian Bapak menggantikan menggunakan PHP eh, sehingga bisa menjadi lebih responsif. Sebenarnya gini Pak, ketika kita membuat sebuah problem riset, tentunya harapannya problem riset itu disampaikan atau dicari, jangan sampai kita membuat sesuatu yang pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Atau kalaupun misalkan pernah dibuat sebelumnya oleh seseorang, kita bisa mengembangkan itu. Jangan membuat sesuatu yang sama, sehingga nilainya berkurang. Nilai ya, nilai dari apa yang kita buat itu berkurang. Harapannya kan eh, apa yang kita buat itu punya nilai tambah. Nah, ya, kuncinya nilai tambah. Saya melihat memang rata-rata berawal dari sesuatu yang manual menjadi terkomputerisasi atau berbasis web. Itu rata-rata seperti itu. Saya selalu menyarankan mulailah dari yang sudah ada sistemnya sebagai contoh gitu ya. Apakah tidak boleh melihat di satu tempat sebagai studi kasus? Boleh. Bapak melakukan riset di mana Pak? Di sekolah mana Pak? di sekolah Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School, Pak. Oh, di Kotoarjo. Bapak di ini ya, di Purworejo Pak ya? Iya, betul. Oh, Bapak guru di sana? Iya, Pak.
Ya. Eh, Bapak kenal Mbah Kiai Taifur? Kenal, Pak. Oh, kenal ya. Ya, Itu saudara saya, Pak. iya, Pak. Kakek saya itu Ya, orang kakek ya, kakek buyut ya. iya, Orang iya. Purworejo. Jadi saya itu keturunan keturunan Purworejo, Pak. Nah, kita satu ini. Cuma Berarti sering saya berkunjung itu ya, Pak? Berkunjung ya ke... nggak sering juga sih. Ya satu dua kali pernah. Oke, kembali lagi. Eh, Ketika Bapak membuat sesuatu, harapannya berawal dari startnya itu nggak mulai dari nol gitu loh, Pak. Pak maksud Iya, saya, Pak. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa melihat dari sistem-sistem yang lain yang sudah dibuat. Sama-sama membuat apa sistem apa namanya sistem informasi sarana prasarana, tetapi Bapak nggak mulai dari nol, mulainya dari apa yang sudah pernah dibuat, misalnya di sekolah A, sekolah B, sekolah C, yang memang sudah punya. Nah, sistem-sistem yang ada itu nanti dijembreng Pak, dibuat tabelnya. Sistem informasi sarana prasarana di sekolah A seperti apa lebihnya, apa kurangnya. Di sekolah B, apa lebihnya, apa kurangnya. Di sekolah C, apa lebihnya, apa kurangnya. Nah, Bapak kan di sekolah D nih, iya. Bapak mau buat baru. Bapak mengacunya dari yang sudah ada itu. Artinya sistem yang di sekolah A, B, C itu kan punya fitur, Pak. Misalkan di sekolah A fiturnya satu 2 3. Terus sekolah B eh, 1 2 3 4 misalkan. Sekolah C 2 3 5 misalkan. Nah, di sini kan ada yang lebih di satu sisi, kurang di sisi yang lain dan sebaliknya. Iya, Nah, betul. idealnya Bapak membuatnya apa? Satu 2 3 4 5 fiturnya kan Untuk gitu. melengkapi gitu ya, Pak. Untuk melengkapi, untuk bisa lebih baik lagi. Nah, menarik problem risetnya juga dari situ. Dari hasil riset terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah Sudah pernah ada. ada kan gitu Pak. Iya, Bukan dari sesuatu yang manual gitu. Supaya kualitasnya lebih gitu. Kualitas lebih. Apakah ini salah? Saya tidak menyalahkan Pak, tetapi kalau bicara nilai ini jadinya kurang bernilai gitu Pak. Nilainya berkurang. Akan lebih bernilai kalau Bapak mengacunya tadi dari sistem-sistem yang sudah ada. Bapak tinggal pengembangan gitu melengkapi. ya, Pak. Betul, betul. Jadi bukan pengembangan dari nol. Apakah itu nanti untuk menyelesaikan? Ya iya, tetap untuk menyelesaikan problem yang ada di sekolah tersebut. Walaupun misalkan sebelumnya nggak ada kan, kalau misalkan kita mengacunya pada yang sudah ada kan lebih baik. Iya, Jadi ibarat kalau kita mau membangun rumah, ya tentunya otak kita harus dipenuhi oleh desain-desain rumah yang sudah pernah ada kan Pak ya. iya, Rumah mewah yang sudah ada. Oh, yang tadinya nggak kepikir, oh ini kok ada ya gitu ya. Yang tadinya ini nggak ada, ini ada. Nah, dengan melihat perbendaharaan itu, maka ketika Bapak membuat sesuatu yang baru, Bapak itu akan mengacu pada pengetahuan Bapak tadi gitu. Gitu Pak ya. Jadi itu ini saja harapannya seperti itu ya supaya lebih bernilai karena kan ini mahasiswa sarjana Pak ya saya iya. ingin mahasiswa Unsia ini memiliki apa ya kemampuan kapasitas kapabilitas yang setara dengan kampus-kampus yang memang kampus dipandang ya. Jangan berpikir kalau online itu terus kualitasnya rendah. Nggak. Saya ingin teman-teman di kampus kita yang notabene online ini tidak dipandang sebelah mata. Oleh karena itu saya selalu mendorong teman-teman untuk bisa eh, membuat tugas akhir itu yang memiliki nilai yang luar biasa, gitu Pak. Oke ya, jadi saya berharap itu bisa dilihat. Nah, makanya harus mengacu ke judul tadi. Oh iya, Bapak menggunakan PHP gitu kan. PHP RAD. Apa nih lebihnya? Oh, lebihnya ini berarti Bapak harus menyelesaikan masalah yang relate dengan PHP RAD tadi. Ya, apa? Oh ya, eh, beberapa misalkan ya, dalam men-state masalah beberapa aplikasi sistem informasi sarana prasarana kurang kurang responsif gitu ya. Nah, pernyataan itu kan menunjukkan adanya sebuah problem kan. Iya, Problemnya apa? Kurang responsif. Nah, Bapak punya ide menyelesaikan masalah tersebut dengan apa? PHP RAD. Jadi nyambung gitu Pak ya. iya, Oke. Pak. Terus
itu ini ya, itu sebagai pembuka ini. Nah, sekarang saya ingin melihat contoh aplikasinya. Saya langsung ke aplikasinya. Siap, Pak. Silakan Pak dibuka Pak. Ini Pak untuk tampilan awal di apa untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian Oke. kalau misalkan saya login ini Pak, saya menggunakan admin. Ini ada berapa user Pak? Cuma dua user aja Pak. Jadi admin sama user. User itu terdiri dari guru dan siswa itu Pak. Hmm. Apa kaitannya dengan siswa Pak? Terkait sarana Kaitannya prasarana. di karena ini berangkatnya tadinya seperti Bapak katakan kita berangkat berdasarkan pengamatan di lingkungan kerja gitu Pak. Oh, baik, Iya. baik. Jadi kadang anak juga ada peminjaman barang-barang ke Oh, baik. ini juga gitu Gak Pak. apa-apa itu Pak, nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti di sini di awal dashboard ini untuk di home-nya ini nanti ada record untuk barang yang ada, kemudian berapa user eh, yang sudah terdata di dalam aplikasi ini gitu Pak. Hmm. Jadi nanti ada Master barang ya, ini master ya barang. master Oke, barang. terus? Kemudian di sini kita ada barang. Nah, ini barang yang sudah kita inputkan Pak. Ini Ya, barang yang sudah kita inputkan. Nah, di sini nanti kalau untuk laporan bisa langsung diekspor dari sini Pak. Ini bisa diekspor langsung untuk sebagai bahan laporan secara tertulis gitu. oke. Kemudian kalau misalkan ini peminjaman, nah ini nanti di Ya. peminjaman di sini ada data-data yang sudah dipinjam. Bagaimana Pak cara peminjamannya? Dicatatnya, Peminjamannya catatnya gimana? Cara mencatatnya gimana Pak? coba saya untuk add new ya Pak. Untuk Oke, pinjam ini, kemudian di sini kan ada ya, oke, tanggal pinjam. Misalkan hari ini kita pinjam, kemudian kita kembalikan besok gitu. oke. Kemudian nah, tapi kalau untuk nama barang ini kita masih ini Pak, apa belum langsung ke filenya, tidak langsung ke nama barangnya, tapi masih ke ID-nya. Oh, gitu. Ya, Coba gimana itu Pak? contoh misalkan di sini untuk nama barangnya, nah ini masih 1, 2, 3, jadi kita harus lihat di barang ini dulu Pak. Nah, di barang ini sudah ada di mana di Oke, nggak tipe apa-apa. barang. Coba, coba dulu. Ya, Misalkan satu, ya. Ini satu, contoh satu misalkan printer. nomor 4 gitu Pak. Saya mau masuk pinjam Ya udah, keyboard gitu atau ya pinjam boleh. keyboard gitu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Nah, di sini keyboard sudah ada Pak ini. Keyboard eh, tempatnya itu ada di ruang kepala sekolah. Kemudian sini yang minjem adalah admin. Di sini juga bisa diedit. Kalau admin itu bisa view, bisa edit, bisa delete gitu Pak. Halo? Sebentar Pak ya, sebentar Pak ya. Ih, Ah, oke. Mm-mm. Oke. Mm-mm. nah, karena ini tadi yang apa? Karena tidak ada tadi yang gagal itu Pak. Jadi kalau misalkan di sini di barang ini
tidak mempengaruhi stok karena tidak ada fill untuk stok barang di sini, Pak. Tidak ada fill stok barang di database-nya. Kemudian di sini kita kasih keterangan untuk misalkan kayak ini Pak, bisa absent berarti misalkan di ruang sarpras ini kosong itu nanti bisa diedit lewat sini gitu Pak, dari adminnya. Jadi hanya sampai itu Pak untuk apa? Untuk peminjaman barangnya. Ya, ya, mohon maaf tadi ada telepon dari pimpinan. Coba tadi diulang, diulang. Pinjam Ya, keyboard ya tadi ya? ya pinjam keyboard ini Pak sudah di ruang. Tapi ini karena di sini itu tidak ada ini Pak, fill di database-nya itu tidak ada fill untuk stok barang. Nah, itu yang tadi saya bingung. Iya, Jadi gini, ketika saya itu dulu, dulu waktu saya masih di Malang ya, waktu tahun 99 kalau nggak salah, saya itu ngelola ginian gitu, ngelola sarana prasarana, komputer, khususnya IT ya. iya Nah, Pak. setiap barang itu pasti kan punya file tempat, Iya, file jumlah, gitu kan, status. Ya, ini harusnya dalam penyusunan file setiap barang ini juga harus clear, Pak. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada jumlah, ya kan, nggak ada statusnya, nggak ada lokasi, kita nggak tahu nih yang minjem siapa, ditaruh di mana. Misal nih, saya punya lab 5, gitu, lab iya, komputer 5. Di lab komputer, misalkan ada 30 komputer di lab satu. Di lab satu itu ada 30. Nanti kita bisa cek di lab satu itu, jadi kita bisa filter tuh di sini. Lokasi misalnya, lokasi di lab. Di lab itu ada barang apa saja. Nah, bisa dua arah. Kita mengecek barang itu berdasarkan tempat, iya, lokasinya di mana. Kita juga bisa mengecek barang itu berlokasi di mana dari barangnya itu sendiri misalnya. Saya masukkan nomor komputer 01. Ketika saya tampilkan muncul, oh 01 eh, lokasinya ada di mana di lab satu iya, misalkan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditukar pun terlihat. Jadi ada historinya. Misalkan di lab satu, kemudian dipinjam ke lab 2, itu ada administrasinya. Oh, ini pindahkan ke lab 2. Nanti lokasinya berubah gitu kan. Nah, apakah itu permanen? Nanti dibuat status. Ini udah permanen di situ. Atau statusnya masih pinjam pinjam dan gitu. seterusnya. Kalaupun rusak, maintenance juga. Misalnya pernah rusak ya. Masuk bengkel, rusak. Rusaknya apa? Ini harus kayak gitu sehingga kita Iya, bisa iya, tahu. Terus kita juga bisa melihat kan namanya barang ini kan ada umurnya. Misalnya printer X misalnya, itu sudah berapa lama? Apakah sudah waktunya ganti? Sudah rusak berapa kali? Nah, itu harus ada recordnya, Pak. Nah, ini makanya tadi saya bilang, Pak, mohon maaf, Bapak akan lebih bagus di dalam membuat sistem jika Bapak itu pernah melihat sistem-sistem yang pernah dibuat sebelumnya gitu. Nah, di situ nanti dianalisa
apa yang kurang ya? Nah, yang kurang itulah menjadi ide untuk membuat judul, gitu Pak. Siap, Pak. Siap. Nah, ini masih kurang dari situ ya. Terus dari eh, tampilan transaksinya juga belum ada. Misalkan Bapak masukin kalau misal peminjaman ya ada transaksi pinjam, misalkan siapa yang pinjam, terus pinjam barang apa, kemudian mau pinjam berapa lama gitu kan, Ya, lokasinya di mana dan seterusnya. Ini juga harus ini kalau ada peminjaman berarti ada pengembalian, pengembalian. sehingga kita tahu di lab satu tadi. Oh, barangnya ada 30, iya, terus di sini ada status. Oh, dipinjam. Dipinjam oleh siapa? Kemana gitu kan terlihat gitu, Pak. Iya. Itu, Pak. Berarti sama perginya perginya barang itu ditaruh di tempat mana itu juga harus ke record gitu ya, Pak? Harus terlihat. Track record, track positionnya itu jelas. Iya. Itu hanya apa peminjaman barang loh ya. Belum Iya. sampai ke maintenance gitu kan, harus Iya. ada maintenance-nya. Ini sudah di maintenance berapa kali kan, sarana prasarana juga butuh itu Pak. Apakah apakah sudah waktunya ganti, nanti bahkan bisa dikembangkan lagi analisis pembelian misalnya, kebutuhan. Oh, Bapak bisa linkkan ini sistem ini dengan permintaan permintaan barang misalkan. Oh ya, ternyata ada permintaan dari apa sekolah Oh, untuk mengadakan barang ini. Nah, itu nanti bisa dianalisis barang yang ada, barang yang kurang itu bisa terlihat gitu. siap, Gitu siap, Pak. Pak. Ya, Pak. Jadi secara Terima kasih. aplikasi memang masih harus disempurnakan Pak ya. Ya, Nah, siap. saya tentunya ini merembet. Ketika aplikasi disesuaikan, otomatis desainnya harus ya disesuaikan. Sesuaikan juga. Otomatis Ya, tulisannya pun juga harus disesuaikan. Nah, ketika Bapak menyatakan bahwa aplikasi ini menjadi lebih responsif, Bapak harus membuktikan benar gak responsif. Parameter responsifnya apa? Nah, sehingga judul Bapak di depan itu benar-benar menjawab permasalahan. Permasalahannya nggak responsif nih. Karena Bapak ingin membuat web responsif, oke. Buktinya apa? Diuji. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa web Bapak ini responsif. Yang dimaksud responsif seperti apa? Oh ya, mudah, UI UX-nya mudah. Berarti mesti tanya ke pengguna gitu kan. iya, Ini responsif enggak? Atau Bapak cek uji sendiri gitu kan. Tadi kan ada black box ya kan. Ada pengujian white box. Nah, itu juga harus menjawab ini benar-benar responsif atau enggak. Kalau Bapak sudah mengujinya dan memang terjawab ini responsif, Bapak sampaikan di kesimpulan bahwa sistem aplikasi sarana prasarana eh, sangat responsif karena menggunakan metode PHP RAD itu dengan bukti apa. Nah, itu di kesimpulan. Nah, itu nyambung Pak dari ujung ke ujung. iya. Gitu Pak ya. Siap, siap, Jadi Pak. itu Terima kasih, masukan Pak, insight-nya. dari saya. Nanti silakan aplikasinya disesuaikan lagi. Nah, sekarang gantian Pak Noviandri. Silakan Pak Noviandri kritisi semuanya. Saya itu aja secara garis besar. Terima kasih. Lanjut Pak Novi. Oke, makasih Pak Nopi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Rimo. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Oke, ya Pak Rimo. Tadi sempat saya ngikuti juga dari apa namanya judul dan aplikasinya baru didemokan juga ya. Oke, izin boleh ke judulnya dulu, Pak Ya, Rimo. Pak. Ya. Pengembangan sistem informasi berbasis website menggunakan PHP RAD. Ini judulnya atau apa ini? Pak? Judulnya ini, Pak. Judulnya ya. Iya. Oke, berarti untuk diimplementasiannya belum ada di judulnya ya? Implementasinya itu berupa itu, Pak, berupa aplikasi yang tadi kita demokan itu, Pak. Ya, nggak maksudnya ini di judul covernya nanti yang seperti ini atau ada lagi panjangannya? Kan kalau di judul itu diinformasikan tuh pengembangan sistem informasi untuk apa, di mana, metodenya apa, toolsnya apa gitu kan? Itu
Di pembatasan masalah tadi Pak disampaikan di pembatasan masalahnya itu. Kalau untuk di judulnya hanya ini saja. Oke, objeknya? Objek, Nah, dia kan pembangunan sistem informasi berbasis website menggunakan. Nah, ya, artinya ini berbasis website untuk apa? Tadi kan disampaikan tuh ya, sarana prasarana untuk sekolah. Nah, ya, mungkin bisa ditambahkan di situ. Kalau ini kan nggak tahu nih kemana diimplementasikan nih, iya, ya, gitu. ya. Nah, terus Berarti di sini untuk ada tempat itu ditaruh di judul nggak apa-apa gitu ya Pak? ya disampaikan itunya. Karena Coba di sini saya, kan gampang nih. Kalau di judul itu kan menggambarkan apa isi dari sebuah penelitian yang kita lakukan kan iya ya. betul Pak. Gitu. Ya kalau di sini kan nggak tahu nih objeknya di mana gitu. Ya, berarti ini untuk judul nanti Diperbaiki tambah aja itu. lokasi itu ya Pak, Heeh, tambah lokasi. Tapi tidak usah menyebutkan lembaga gitu ya Pak. Di nggak sekolah usah. itu aja Jadi ya Pak. ya. Jadi kan pengembangan sistem informasi berbasis website, website seperti apa yang dimaksud? Kalau ini kan sarana prasarana ya kan. Iya, Nah, bisa jadi kalau orang membaca pengembangan sistem informasi berbasis website, transportasi bisa juga gitu kan, rumah sakit atau apa, perhotelan dan segala macam gitu. Nah, artinya coba dipertajam di sininya. ya. Oh maaf Pak, ini untuk judulnya masih kurang sebenarnya. Informasi sarana prasarana. Masih ada lagi Ya, panjangan ya. apa judulnya yang mana? Judulnya ini, pengembangan sistem informasi sarana dan prasarana berbasis website menggunakan PHP RAD itu. Oh gitu. Iya, cuma di Ya, judulnya ini. itu yang benarnya atau gimana? Ini yang ditulis di covernya. Yang di covernya ini Pak. Ntar saya lewat nulisnya nih kayak banyak masih ini. Saya buka untuk, Oke, udah. Jadi kalau misalkan ada, coba ditambahin aja nanti ya. ya Pak, ya. Oke, di sini ada, saya sempat ada catatan di sini untuk apa namanya penulisannya Pak Trim. Nah, eh, PHPRAD sebenarnya saya hampir sama sih di awal mempertanyakan juga nih. Pak Novi juga di awalnya juga mempertanyakan PHPRAD nih. PHPRAD ini eh, itu gabungan PHP dengan metode RAD atau seperti apa, Pak? Iya Pak, itu jadi ada metode, metode apa ini teknologi Pak, teknologinya PHP RAD. Jadi basisnya basis codingnya basis coding PHP, cuma Hmm. itu dikombinasikan dengan RAD. Jadi untuk pengimplementasiannya menggunakan RAD, tapi basisnya pakai PHP gitu Pak. Oke. Nah, bisa nggak Pak Trimo sebutkan eh, mengapa PHP RAD ini sebagai metode gitu? Kenapa itu Untuk disebut metode? ya satu untuk apa kecepatan dalam pengimplementasian dalam pembuatan sebuah aplikasi itu Pak satu. Terus kemudian yang kedua itu hasil dari aplikasinya itu sudah langsung responsif di berbagai macam device itu Pak. Jadi ketika digunakan itu bisa responsif langsung gitu ya? Iya, Oke, bisa nggak Mbak Trimo apa di slide-nya tadi saya nggak tahu nih apakah skip atau memang ada atau memang nggak ada. PAPRAD itu penjelasannya seperti apa sih, Pak? bentar Pak. Saya ini untuk PHPRAD. Kalau di tadi di slide nggak ada Pak. Saya Mhm. Di apa? Di bukunya ada di penulisannya. bentar. Coba di penulisannya coba di ini kan di share screen. Nah, ini Hmm. tadi yang tadi Bapak tanyakan untuk yang judul itu, Hmm. Pak. Ini di sini sebetulnya Oke, ada sarana prasarana itu, Pak. I see. Nah, ya itu Ya, yang saya maksud. nah, ini untuk yang di judulnya. Terus kemudian untuk
PHP RAD-nya Pengertiannya apa? Biasanya itu di bab 2 ya, bab 2 atau 3 ya. ya. Ya, ini Pak. Dalam penelitian ini menggunakan pengembangan sistem metode PHP RAD, metode yang digunakan dalam pengembangan untuk pengertiannya belum Pak. Ini Pak untuk ini apa untuk PHP RAD-nya baru pembahasannya baru terbatas ini Pak ini. Oke, tadi saya tanya, mengapa PHP RAD ini Pak Trimo sebutkan sebagai metode? Nah, tadi kan disampaikan responsif, mudah digunakan, Iya, langsung diimplementasi gitu kan. iya, Nah, itu saya nggak tahu ya, arahnya ini ada ini enggak ada situsnya nggak? Soalnya gini, kalau yang namanya metode itu kan ada tahapan ya. iya. Nah, di sini PHP RAD ini tahapan atau implementasi. Implementasi dari sebuah alat atau tools gitu. Implementasi dari tools itu sendiri Pak. Oh, berarti ada toolsnya. Ada toolsnya ini eh, pakai PHP RAD toolsnya Pak. Oh, bisa dibuka toolsnya, Pak? Boleh Pak. Ini termasuk ini kan ini Pak. Jadi tampilannya bentar. Nah, ini yang di aplikasi ini adalah aplikasi yang eh, muncul di toolsnya itu Pak. Jadi kalau kita pengembangan nanti tinggal ada new project, kalau misalkan open project, save project itu di sini gitu Pak. Oke, ini dia PHP RAD Studio Classic Iya, Edition. iya Pak. Oke, ini apa? Ini metode. Toolsnya, toolsnya. Tools. Iya, Artinya PHP RAD itu tools atau metode? tools. Tools. PHP-nya menggunakan waterfall gitu Pak. Apanya? Pengembangannya menggunakan metode waterfall, terus kemudian toolsnya menggunakan PHP RAD. Oke, berarti di di penjelasannya bisa dijelaskan lagi tuh Pak. Soalnya yang saya terima tadi yang saya tangkap ya, Ya Pak? eh, metode kan memang kalau waterfall memang metodenya gitu kan. Ya, Nah, cuman ada ada ininya, ada waterfall dan PHP RAD. RAD Itu ya. nggak sih? Nah, mungkin dijelaskan karena PHP RAD itu bukan bukan metode gitu. Mungkin Tapi bisa tools ya. tools. Jadi mungkin apa tadi pengembangan web apa namanya sistem informasi berbasis website, sarana prasarana bla 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 dengan menggunakan metode AD. Terus apa tadi itu? Cantumin ininya apa? Menggunakan Lokasinya. menggunakan tools PHP RAD gitu. Ya, siap Pak. Tuh. Jadi ini adalah tools ya, bukan metode ya. Iya, tools. Oke. Nah, soalnya itu yang saya tangkap dari tadi. Ini Iya, seperti iya. kayak metode yang disampaikan gitu kan. Nah, tadi sebelum ini kan saya tanya kan, PHP Iya. RAD metode atau gimana? Tadi Pak Trimo jawab metode kan di Iya, awal. Pak. Iya, Oke, nah sekarang udah tahu kan berarti PHP RAD itu adalah tools ya kan? toolsnya ya untuk Oke. apa? Untuk metodenya menggunakan waterfall gitu, Pak. Oke. Artinya di sini Pak Trimo lebih memilih tools ketimbang menggunakan framework lainnya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini kan hampir sama ya. Lebih mencari ke arah kemudahan ya, ya nggak? Iya, Pak. Ya, Karena karena kan cepat ada. pengembangannya gitu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa tidak memilih yang sejenis lah, apa Laravel atau CI itu? Karena kan di sini hasilnya kan nanti berbasis PHP kan ya. Iya, berhasil PHP. Kenapa Berbasis Mbak PHP. Rimo lebih memilih
eh, tools ini ketimbang mengembangkan dengan framework Laravel ataupun CI tadi. Yang jelas ini Pak, apa efektivitas waktu karena memang waktunya yang tidak terlalu lama gitu Pak. Terus ini Hmm. dari saya aja itu Pak, dari pengalaman saya dalam mengerjakan ini gitu Pak. Dalam Jadi mengerjakan ini. dalam mengerjakan TA dan proyek aplikasinya gitu Pak. Jadi memang karena apa mengejar efektivitas waktunya saja gitu Pak. Ya, berapa lama? Dengan TA itu saya molor 1 semester Pak ini Pak. Oke. Pengerjaan untuk bikin RAD ini, PHP RAD ini. RAD itu 1 hari Pak. Oke, keterbatasan waktu gimana nih? Mundur 1 semester tapi menggunakan RAD aja 1 hari. Gimana itu penjelasannya? Berarti otomatis tidak membutuhkan waktu yang lama dong? Iya, Gimana? Nah, hati-hati terjebak. iya Pak ini. Karena memang ya dengan dengan kesibukan gitu Pak, kesibukan yang ada gitu. Kemudian memang kemarin juga beberapa kali terbengkelai untuk bimbingannya juga gitu Pak. Sehingga baru bisa mengajukan sidang di bulan ini. Oke, ya udah. Jadi di sini karena kan pengembangan sistem ya, pengembangan sistem. Terus di sini juga sebenarnya PHP RAD itu adalah gabungan dari PHP dan metodenya RAD ya kan. Iya, Karena kan di sana mulai dari perencanaan, perencanaan hingga nanti karena ada testingnya tadi kan ya. iya, Oke. Nah, artinya di sini kan Pak Trimo menggunakan tools yang memang di dalamnya sudah ada metode kan. iya, Oke. Nah, dengan tools ini apa tadi dengan eh, tanpa codingan ya. iya tanpa coding ini Pak. Oke, ya tanpa codingan dan memang hasilnya adalah seperti yang digunakan oleh framework baik itu Laravel ataupun CI ataupun yang lainnya kan gitu. Iya, Oke, nanti mungkin bisa Pak Trimo compare ya, tapi bahasanya jangan jangan keterbatasan waktu penulis gitu ya. Jadi di dalam penelitiannya nanti disampaikan mengapa penggunaan PHP RAD ini lebih baik dengan apa namanya CI, Laravel ataupun sejenisnya gitu. Jadi kalau kalau tadi alasannya oh keterbatasan waktu itu di penelitian nggak diterima kayak gitu ya. Jadi nanti bisa iya di. Pak. Oke. Nah, sini saya ada satu lagi di di mana lagi? Nah, di sini kan nanti untuk end usernya siapa? Iya Pak. Untuk end usernya. Untuk usernya. Mm-mm. Untuk usernya itu kan ada admin sebagai kepala sarprasnya. Terus Mm-mm. kemudian untuk usernya ada 2 lagi, guru dan siswa aja, Pak. Oh, siswa juga. Iya, Jadi siswa juga bisa pinjaman ya. bisa. Oke, pinjamannya apa yang dari siswa? Kalau siswa itu role-nya sama dengan guru itu, Pak. Mhm. Jadi bisa pinjam di sarpras untuk digunakan di asrama atau misalkan di kelas gitu, Pak. Oh gitu. Oh ini Iya, bentuknya asrama. iya, Oke, ini nanti RAD ini tadi sempat buka saya. KP RAD ini kan berbayar, Pak ya. iya. Ini Pak Trimo bayar atau yang versi trial? Ini saya yang berbayar, Pak. Oh, effort juga, Pak. Iya. Berapa berapa, Pak? Ini oh, bulanan atau tahunan? Saya ini beli yang di Shopee, Pak, yang ini. Oh, ada. Ada. Saya beli di Shopee itu Itu 150.000, Pak. aktifnya sampai Lifetime. lifetime. Iya, Oke. Nah, di sini kan Pak Trimo udah buat nih. Jadi bukan hanya sekedar buat nih nanti dipakai atau tidak di sekolahnya. ini rencananya dipakai, Pak. Dipakai untuk di bagian sarpras juga. Oke, di sini kan masih server lokal tuh. Iya, masih
masih pakai localhost ini, Pak. Berarti nanti di apa namanya di implementasi ini hanya batasannya sampai di lokal saja. Nanti bisa juga di hosting, Pak, karena kami kan sudah punya ada hosting, nanti bisa di hosting gitu, Pak. Oke. Di hosting terus kemudian nanti akan diintegrasikan ke website Hmm. utamanya gitu. Oke, tadi saya lihat juga di slide-nya di bagian akhir itu ada UIT-nya ya. UIT itu siapa yang apa namanya yang menjalankan atau yang ngetes user acceptance dan tesnya. Yang tes baru saya sama bagian sarprasnya aja, Pak, kemarin yang untuk Oke, ini. Iya, berarti terlibat ya dari saat prosesnya ya. iya, sarprasnya terlibat. Karena menu-menunya juga masukan-masukan dari sarpras juga gitu, Pak. Oke, tapi itu semua ada nggak di penulisannya? Di penulisannya ada, Pak. Ada masukan-masukan yang ada dari eh, usernya. Iya, termasuk ini di barang ini. Mhm. Nah, ini jadi nanti ketika barang yang tersedia itu nanti misalkan ada barang mereknya apa, kemudian spesifikasi sumber dananya dari apa untuk pembeliannya, kemudian lokasi barangnya itu ada di mana, kondisinya kondisinya apa, kemudian di inputnya tanggal berapa, keterangannya apa. Ini nah, keterangan karena tadi di file database-nya itu tidak ada stok barang, akhirnya Mhm. dikasih di keterangan sini, Pak. Misalkan barangnya kosong ditulis sama bagian sarprasnya kosong, misalkan tersedia tinggal berapa, tulis berapa gitu, Pak, di sini di keterangan. Oke. Berarti diketik gitu maksudnya. Iya, Oke, tadi di UIT-nya ada satu bagian dan itu kayaknya bagian terpenting ya, itu gagal tuh yang mana? Bagian ini. iya, yang bagian ini, Pak, yang tadi itu karena tidak ada apa, tidak kan pinginnya itu dari sarpras itu ketika stok barang misalkan 5, ketika dipinjam satu tinggal 4 gitu, Pak. Dan itu Oke, terisi secara otomatis. Nah, karena belum bisa sampai situ, kemudian dikasih keterangan gitu, diskusi gitu, oke. Pak, kemarin. Ya udah nanti disempurnakan aja Pak ya untuk apa sistem yang gagal itu. Nanti di apa namanya disempurnakan dan bisa berfungsi secara ya secara semestinya lah. Kalau itu kan gagal ya. Iya, Oke. Oke, kalau dari saya dari saya segitu aja Pak Trimo. ya, Pak. Eh, Makasih, Pak. Terus saya kembalikan ke Bu Fika kali ya, atau Pak Novi. Ya, terima kasih Pak Noviandri. Pak Trimo, kami akan berdiskusi terlebih dahulu terkait hasil penilaian. Mungkin Bu Fika bisa apa, me- apa ya, istilah mengeluarkan sebentar ya, Pak Trimo sebelum kami umumkan. Bu Fika, monggo silakan. Halo, Bu Fika. Iya, Pak Novi. Ini kita Siap, diskusi Pak Novi. sebentar. Jadi langsung diumumkan atau gimana, Bu Fika? Suaranya nggak ada, Bu Fika? Halo, oh, oke, Ya, maaf Pak. Stikernya. Oh ya Pak, selanjutnya adalah diskusi di mana Mas Rimo kita serahkan ke waiting room. Nanti akan dimasukkan lagi setelah diskusi. Seperti itu. Mas Rimo kita ke waiting room dulu ya. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, kayaknya Mas Rimo